Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Dosen Eman Sulaiman SEMM serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai penelitian analisis perbandingan teori perpajakan 2 dengan pengaplikasian pada PT Sari Melati Kencana Tbk atau yang dikenal dengan Pizza Hut. Kami akan menjelaskan mengenai pertemuan 7 dan 8. Pertemuan 7-nya yaitu mengenai tentang perhitungan pajak atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disebut dengan BPHTB. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota masing-masing mengenai dan materinya. Untuk pertama, Irfan Firmansyah, bab 1 pendahuluan, bab 2 mengenai materi penelitian dan lokasi penelitian PT Sari Melati Kencana Tbk atau yang dikenal dengan Pizza Hut. Kemudian yang kedua, Iswati, visi dan misi PT Sari Melati Kencana Tbk, teori PPNBM, objek PPNBM. Kemudian yang ketiga, Ivoni Yuniarti, menjelaskan mengenai subjek PPNBM, rumus perhitungannya, analisis PPNBM, dan pengertian BPHTB. Kemudian yang keempat adalah Mayani, menjelaskan mengenai objek BPHTB, subjek BPHTB, rumus dan perhitungan BPHTB, serta analisis BPHTB. Kemudian yang terakhir adalah Nur Khairia, saya sendiri, menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya, mari kita simak video penjelasan mengenai bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Irfan Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan 1, yaitu tujuan tugas penelitian perbandingan teori perpajakan 2 dengan pengaplikasian pada PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut, yaitu memahami perbandingan teori pada perhitungan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dipelajari dengan realisasi pengaplikasian pada sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada memahami perbandingan teori pada biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang dipelajari dengan realisasi pengaplikasian pada sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada pembelajar melakukan penelitian singkat dan sederhana untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan. Lalu ada penerapan teori hasil penelitian pada PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Pajak ini dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPN atas penyerahan dan atas import barang-barang berwujud yang tergolong mewah. Selain dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang hanya dipungut pada sumbernya. Lalu ada penerapan teori hasil penelitian pada PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bagian perpajakan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui perhitungan pajak penjualan atas barang mewah dan perolehan atas tanah dan bangunan. Apakah sesuai dengan undang-undang perpajakan dalam penyampaian pelaporan PT Sari Melati Kencana Tbk adalah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai koreksi adalah agar penerapan PPNBM dan juga BPHTB yang dilakukan pada PT Sari Melati Kencana Tbk untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi untuk mengendalikan pola konsumtif BKP yang tergolong mewah. Lalu ada profil company dari PT Sari Melati Kencana atau Pizza Hut. Di sini ada di materi penelitian, ada di pertemuan 7, yaitu perhitungan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu di pertemuan ke-8, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Lalu yang ke-B ada lokasi penelitian. Di sini lokasi penelitian berlokasi di kantor PT Sari Melati Kencana Tbk di alamat Geraha Mustika Ratu 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 7475, RT RW 001 dan 01.
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Lalu untuk lokasi pabriknya, kita ada di pabrik pasta, yaitu di Pulau Gadung, Jakarta. Lalu untuk pabrik sosis, kita ada di Bandung, Jawa Barat. Dan pabrik adonan roti, kita di Pulau Gadung, Jakarta, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswati dari kelompok 4 dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Irfan Firmansyah. Yang pertama yaitu visi PT Sari Melati Kencana. Visi PT Sari Melati Kencana yang pertama yaitu menjadikan perusahaan berkembang dengan kerja keras, kerjasama antar karyawan. Dan kedua, menjadi yang terunggul pada tingkat restoran menengah di Indonesia. Sedangkan misinya, yang pertama adalah semangat dalam bekerja agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, melayani customer dengan baik. Ketiga, menerima kritik dari customer agar perusahaan dapat menjadi lebih baik. Dan keempat, open mind terhadap segala hal. Yang kedua, mengenai teori PPNBM. Apa yang dimaksud dengan PPNBM itu? PPNBM merupakan pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Pajak ini dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPN atas penyerahan dan atau impor barang-barang berwujud tergolong mewah. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM yang hanya dipungut pada sumbernya. Mardiasmo menyatakan tentang tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang PPN. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPNBM ini sedikit berbeda dengan PPN berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN. Yang ketiga, mengenai objek PPNBM. Berdasarkan tarifnya, objek PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tarif sebesar 10% yang objek PPNBM-nya terdiri dari kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, kelompok mesin pengatur suhu udara, kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio. Sedangkan berdasarkan tarif sebesar 75% terdiri dari kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada huruf D, kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran daripadanya. Dan kedua, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Ketiga, kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM sebesar 10%. Yang terakhir, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ivan Juniarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivone Nati, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PPNBM. Kita langsung masuk ke subjek PPNBM. Ya, apa sih subjek PPNBM itu? Yaitu pengusaha pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean, dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Langsung ke rumus dan perhitungan PPNBM-nya. Di sini rumusnya dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. PKP PT Jaya Makmur sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta rupiah. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. Kita nyari PPN-nya dulu, itu 10% dikali 10 juta, yaitu 1 juta hasilnya. Langsung kita cari PPNBM-nya.
Di sini kan BKP tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Nah, yang hasil PPN tadi dikali 40% jadinya 400. Maka yang harus dibayar PPNBM oleh PT Jaya Makmur sebesar 400.000. Di sini analisis penelitian perbandingan PPNBM PT Sari Melati Kencana Pizza Hut. Temanya perhitungan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut teori, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Kita langsung masuk ke teori BPHTB. Apa sih pengertian BPHTB tersebut? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek BPHTB ada 13, yang pertama jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga ada hibah, yang keempat hibah wasit, yang kelima pemasukan dalam perseroan badan hukum lainnya, yang keenam ada pemisahan hak yang mengakibatkan pengalihan, yang ketujuh ada warisan, yang kedelapan ada penunjukan pembeli dalam lelang, yang kesembilan ada pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ke-10 ada penggabungan usaha, yang ke-11 ada peleburan usaha, yang ke-12 ada pemekaran usaha, dan yang ke-13 hadiah. Sedangkan subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Apabila dikenakan kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, maka menjadi wajib pajak BPHTB. Contoh perhitungannya, pada tahun 1995, Mr. Suprapto Suwar mencetuskan merek dagang elegan. Ia memulai karirnya dari bawah sebagai pembuat pelapis jok kulit dan sarung jok mobil. Dia membeli sebidang tanah di Kota Bogor untuk membuka usaha awalnya seharga 100 juta. NJOP PBB pada tahun terjadi transaksi adalah 80 juta. Jika NJOPTKP Kota Bogor atas transaksi tersebut sebesar 50 juta, maka tentukan BPHTB yang terutang atas memperoleh hak tersebut. Nah, rumusnya adalah BPHTB sama dengan NPOP diambil NPOP TKP dikali tarif BPHTB sama dengan 100 juta diambil 50 juta dikali 5% sama dengan 50% dikali 5% sama dengan 2.500.000. Maka Mr. Suprato harus membayar BPHTB-nya sebesar 2.500.000. Analisis penelitian perbandingan BPHTB. Dasar pengenaan atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Untuk selanjutnya, saya Nur Khairia. Saya akan menjelaskan mengenai bab 5 penutup, yaitu yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, pajak penjualan atas barang mewah atau yang dikenal dengan PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak tersebut di dalam daerah dan import barang yang tergolong mewah. Sedangkan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang dikenal dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut dengan pajak. Analisis PT Sari Melati Kencana Tbk ini atau yang dikenal dengan Pizza Hut mematuhi kewajiban mengenai pajak penjualan barang mewah serta pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Untuk sarannya, perusahaan atau badan wajib mematuhi kewajiban mengenai pajak penjualan barang mewah serta pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang perlu diperhatikan. Untuk memberikan rasa aman, kita perlu memperhatikan pembayaran pajak yang telah diatur. Dengan itu, kita dapat mendapatkan pelayanan fasilitas secara merata yang dibangun pemerintah pada saat ini dan masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, kami buka sesi diskusi pada pertemuan 7 dan 8. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.